Selamat selamat apa nih, siang ya semuanya. Marilah Selamat kita siang, Su. beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Ya, Amitabha. Apa kabar Amitabha, semuanya? Su. Halo, Su. Udah bosan di rumah, udah bulukan. Halo, Amitabha. Anaknya ngeko Arya-nya. Amitabha, lucu. Ya mau ceramah yuk, ayo ceramah. Self talk apa tuh? Self love. Ya, selamat semuanya. Kita bergabung lagi di sini, walaupun beda tempat, tetapi tetap satu jua, yaitu satu di dalam irama cinta. Cinta terhadap apa? Cinta terhadap diri sendiri, orang tua, lingkungan, keluarga, dan pada semua makhluk ya. Bahwa kalau bicara tentang cinta, tentunya Sang Buddha sudah paling duluan dan luar biasa mengatakan tentang cinta yang universal, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang bahkan diterima oleh semua, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Bahwa kalau kita berbicara tentang self-talk, self-love ya, self-love. Saya ingatnya self-talk, bicara dengan diri sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara tentang cinta, mencintai diri sendiri, ini sebenarnya bukannya kita menambahkan ego kita, bukannya kita membuat kita menjadi seorang yang aneh gitu kelihatannya, karena kita lebih memprioritaskan pada diri sendiri. Agak berbeda sedikit self-love sama talk ya. Nah, self-love sama apa? Sama ego ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita sudah mulai menghargai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan kita melihat potensi yang ada dalam diri kita sendiri, baik untuk menyayangi dan mencintai sendiri maupun menyayangi orang lain, maka saya percaya tidak akan ada yang jomblo nih di sini. Karena dia mengenal betul dirinya sendiri, mengenal betul lawan bicaranya, membahagiakan diri sendiri, dan pasti bisa membahagiakan orang lain. Kenapa banyak orang cenderung dia memberikan pengorbanan kepada orang lain lebih banyak dan mengabaikan perasaannya sendiri, mengabaikan sesuatu yang bagi diri dia itu sudah menyakitkan. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena boleh dikatakan rasa apresiasi terhadap dirinya sendiri malah minus, kurang. Dia lebih melihat orang lain, lebih percaya pada orang lain, lebih ingin membahagiakan orang lain, walaupun orang lain itu menyakiti dia, walaupun orang lain itu membuat dia tertekan. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan, bahwa self-talk bukannya melihat body sendiri, bodinya makin maco, makin apa, bukan. Tetapi di sini adalah lebih menghargai, menerima, dan bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita sebelum kita memberikan keluar. Jadi ini adalah sebetulnya semacam insight meditation. Sekarang di mana-mana pada ngomong self-love. Kenapa ini terjadi? Karena dari tahun 80-an itu udah ada yang namanya wabah ya, wabah Yo-Ichen. Yo-Ichen itu bahasa Indonesia melankolis, orang hanya memikirkan dirinya sendiri, terus menyalahkan dirinya sendiri, sedih terus, tidak mau mengembang, tidak mau jalan keluar, tidak bisa melihat bahwa kayaknya harapan itu di depan itu banyak loh. Tapi dia melihatnya bahwa dirinya sendiri aja fokusnya pada diri sendiri, pengembangan sendiri, dan apa yang dirasakan dan apa yang tidak dirasakan. Nah, sehingga ketika dia terbentur masalah, dia tidak percaya diri. Kenapa bisa tidak percaya diri? Karena dia berpikir bahwa nggak ada sama dia, nggak ada yang peduli sama dia, karena semuanya dipandang secara negatif. Kalau di bahasa Xinqing itu disebutnya dengan Tiantao Mengxiang, terbalik, pandangannya salah. Dia hidup dalam dunia mimpinya sendiri, dia berandai-andai orang itu begini terhadap dia. Orang ini si A, si B, si C memperlakukan seperti apa kepada dia. Karena apa? Dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri, dia hanya menuntut keluar. Dia tidak tahu kenapa teman saya menjauhi saya, orang-orang kok kayaknya bullying saya, karena dia tidak mampu melihat inner beauty atau inner heart-nya dia, tidak bisa melihat langsung ke dalam, sebenarnya gue ini refleksinya bagaimana. Karena dalam hidup ini,
Apa yang kita pancarkan, pikirkan, ucapkan, ini akan balik kembali kepada kita. Kita memancarkan kasih sayang, cinta kasih, maka cinta kasih itu akan datang kepada kita. Kita memancarkan kebencian, kita memancarkan cemburu, iri hati, maka iri hati dan kebencian akan datang kepada kita. Kita berdana kepada orang, kita berbaik hati pada orang, maka kebahagiaan akan datang pada kita. Jadi hukum sebab akibat itu nggak pernah salah. Tapi kalau kita sendiri sering menyakiti diri sendiri, sering menyalahkan diri sendiri, saya tidak bisa, saya tidak mampu, dan saya rasanya sudah capek lah untuk melakukan ini itu, saya nggak punya PD, saya takut, saya cemas. Semuanya yang negatif adalah di inner, di dalam diri kita. Sehingga kita sendiri tidak mampu berani bicara, tidak berani menatap orang, tidak berani tampil di depan umum, apalagi membabarkan dharma. Banyak ketakutan-ketakutan yang seharusnya tidak perlu begitu. Nah, ketika kita menyadari hal ini bahwa saya banyak minusnya dibanding positifnya, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, mulailah diam dan mengamati dirimu sendiri, mulailah pegang dirimu sendiri. Misalnya di sini ada self talk, itu kita berbicara dengan diri kita dulu. Dan sayangilah, dari self talk ngobrol dengan diri kita, baru sayangilah, baru keluarkan self love. Sayangilah dirimu. Mana sih aku? Orang bilang aku ada di sini atau di mana? Yang Anda cari aja, aku itu ada di mana, hatimu ada di mana, pikiranmu ada di mana. Boleh di sini, boleh dikata-kata di sini, boleh di sini. Kalau kamu merasa nyaman di sini, apa kamu gini gitu. Di tempat-tempat yang Anda rasakan nyaman, silakan disentuh. Lalu katakan setiap unsur dalam diri kita bahwa saya mengasihimu, saya memaafkanmu, saya sudah menerima kamu. Kamu itu siapa? Yang merasa aku, dan aku itulah, kasih dia kamu, dan kamu gitu. Maksudnya badan ini sudah berjuang sama kita tiap hari, inner di dalam organ tubuh kita sudah berjuang keras setiap hari. Tapi kita tidak pernah memerhatikan mereka. Kesannya kayak mesin tuh kerja terus, tapi nggak pernah dirawat dan tidak pernah dikasih oli, nggak pernah diperhatiin. Mesinnya 24 jam nyala terus, akibatnya overhaul dan tidak ada perawatan, akhirnya meledak. Bisa, badan organ jasmani kita juga demikian. Dia bekerja tanpa capek, mengenal capek-capek, dan terus bekerja sampai capek ya. Nah, ketika badan jasmani organ-organ kita ini tanpa diperhatikan, tanpa ada kita melihat lagi, dikatakan sesuatu, maka dia juga akan merasa sesuatu yang tired banget gitu hidupnya. Walaupun badan kita terus akan bekerja tanpa kita minta. Sampai ada perbedaan. Bahwa perbedaan ketika kita mulai perhatikan, ketika kita mulai ajak ngomong, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah inyuan hoho bahasa Mandarinnya. Semua kesatuan itu muncul. Jadi ada dengan adanya ini maka adanya itu, dengan berlangsungnya ini maka berlangsungnya itu, dengan berhentinya ini maka berhentinya itu, dengan lenyapnya ini maka lenyapnya itu. Bahwa kondisi-kondisi yang saling bergantungan ini saling membackup, saling membutuhkan, nggak bisa bergerak sendiri. Ketika kita menyadari 4 unsur dalam diri kita bekerja terus kemudian membentuk organ-organnya bekerja terus, ya harus ada support system di sini. Jadi supportnya seperti apa? Nah, dikatakan terima kasih. Nah, kita ngomong sama jantung, kamu sudah bekerja keras, apalagi kayak saya udah terbungkus lemak gitu ya. Kita katakan terima kasih jantung, terima kasih lemak, kamu harus menyayangi jantung saya, kamu jangan membebani ya. Nah, kalau ada yang bisa membuat kamu terlarut, ayo ikut larut, jangan nempel dalam lemak gitu. Diajak ngobrol gitu, kayak orang-orang ada error. Tetapi ajak ngomong itu adalah suatu hal yang positif. Kenapa? Karena kita memberikan satu perhatian. Jadi kayak misalnya orang, kenapa kita nggak deket, kenapa kita tiap hari lalu lalang biasa aja, mau ngomong nggak enak. Karena kita belum memberikan perhatian. Tapi ketika kita sapa, ketika kita salaman, ketika kita towel atau sentuh, mulai dia ada perhatian sama kita. Mulai mau mendengar, mulai mau tahu, mulai kenalan, dan akhirnya setelah kenal apa yang terjadi, dia mungkin akan menyukai kita atau tidak menyukai kita, tetapi setidaknya dia menjadi bagian daripada sistem supporting kita. Nah, dia senang sama kita, dia mensupport kita. Nah, itu adalah salah satu akibat daripada apa yang kita berikan perhatian. Badan kita juga sama. Pikiran kita juga sama, tiap hari mikir, terus kerjain PR, kerjain tugas, capek, panas. Tapi kalau main game kok kagak panas, bingung kan?
Nah, pada main game tuh lebih energinya lebih besar karena tembak, bunuh atau apa, lu gimana sih? Oh, apalagi yang film yang apa tuh? Game yang apa yang ada imposter dan tuduh-tuduhan. Semangat tuh sampai malam katanya sampai pagi nggak apa-apa begadang. Tapi kalau untuk belajar, untuk satu sekolah atau sesuatu yang harus hafalan atau apa, ya kayaknya tidak menarik gitu ya. Padahal sama sebetulnya, energi yang dikeluarkan sama. Jadi otak kita terus mikir, otak kita ini panas di sini, maka kita berikan sedikit perhatian kepada dia, katakan aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku membuat kau ingin bahagia, kamu akan semakin bekerja dengan baik, dan kamu akan berpikir secara praktis, pintar, dan segala macam. Apapun kata-kata afirmasi positif harus dimasukkan ke dalam pikiran kita dan alam bawah sadar kita. Nah, begitu teman-teman. Sampai di sini pada paham dan ngerti nggak nih ngomongnya kecepatan atau enggak? Karena gue ngomong sendirian. Enggak, So. Oke. Oke ya lanjut ya. Nah, jadinya kalau kita katakan bahwa otak kita sekarang, aduh pusing nih, ya ada satu cara yang paling gampang, apa itu? Ya pergi ke salon, krembat, tapi kan lagi PSBB takut kena COVID. Ya udah minimal kita embat-embat sendiri, ini kita punya kepala. Ya, kalau rambutnya panjang cukur botak kayak saya gitu ya, biar nggak berat. Lalu kemudian pijat-pijat, terus bagian mana kita perhatikan, tapping, katakan say thank you. Nah, dan terakhir adalah meditasi pemaafan. Meditasi pemaafan adalah untuk membuat diri kita supaya kita bisa lebih pede lagi. Kenapa? Karena dari dalam kandungan 0 sampai 3 bulan dalam kandungan itu masih pembentukan. Banyak kadang-kadang trauma negatif kita terima di situ di mana kita belum berkembang. Apapun semuanya belum berkembang, tapi sudah mulai ada perhatian terhadap organ-organ kita. Kebencian masuk di situ, masalah muncul di situ. Nah, itu 0 sampai 3 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ini organ sudah hampir terjadi dalam janin. Dan 6 sampai 9 bulan, kesadaran kita, awareness kita udah ada full di situ. Jadi saat itu kita betul-betul merasakan apa yang Bunda rasakan, apa yang ibu kita rasakan, apa yang mama kita rasakan. Dan kebanyakan trauma terbesar adalah saat dalam kandungan ini ternyata nggak main-main. Oh, Arya yang udah punya anak tuh tanya, nah dia gimana dulu waktu memperlakukan istrinya gitu kan, gimana itu, galak kan dia katanya tuh. Nah si anaknya gimana, tapi ternyata dia baik, perhatian banget kan anak pertama gitu ya. Anak pertama selalu disayang, selalu diinginkan, dinanti-nanti gitu. Biasanya baik. Entah kalau udah anak sisa ya, anak sisa. Ada ya anak sisa. Ya apalagi anak yang nggak diinginkan, katanya pasang KB, terus kemudian loh kok punya anak lagi. Nah ini kasihan banget. Karena dia menjadi anak yang tidak diinginkan. Padahal gue udah pasang KB atau udah minum pil atau apalah pokoknya udah pakai alat kontrasepsi. Tapi kok bisa masih punya anak? Hati-hati ya untuk pasangan muda yang mau menikah atau yang sudah menikah. Nah, kata-kata ini ternyata kalau dia sudah masuk janin dalam kandungan kita, itu akan sangat menyakitkan. Artinya, si anak itu sudah merasa bahwa orang tuanya tidak sayang sama dia, dan ini akan menyebabkan trauma dari masa dalam kandungan. Jadi self love ini perlu dilakukan ya tentunya dengan pakar ya, karena banyak pakar-pakar ini yang berbicara tentang ini untuk menyembuhkan luka batin kita semasa dalam kandungan. Kenapa penting? Ya karena dalam kandungan ini apa yang dia belum jadi gitu. Kalau udah lahir kan dia bisa lihat, mulai belajar apa segala macam. Kalau dalam kandungan semuanya masuk, semuanya diinput, semuanya disimpan. Jadi kenangan-kenangan positif negatif semua disimpan. Dia belum bisa ngerti, belum bisa menelaah, belum bisa diapakan. Tapi semua disimpan. Nah apalagi kalau anak-anak yang diaborsi. Nah, dia baru dalam kandungan, terus kemudian diaborsi sama orang tuanya. Wah, itu dahsyat. Dia memiliki kebencian, dia sangat marah, dia sangat berkata, saya harusnya hidup, saya harusnya punya gini bla 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 bla, dan akibatnya dia sangat membenci orang tuanya, dan kemudian dia tidak akan melepaskan. Kecuali kita doain, kita limpahkan jasa, dan kita tuh minta dia cautu atau diangkat ya ke alam yang lebih baik. Atau sekarang malah lagi trending, disimpan di boneka. Wah, jadilah dia arwah yang disimpan di boneka, dimain-mainin, diajak ngobrol, nah terus kemudian dikasih minum, dikasih apa, segala macam. Ya, itu Anda memelihara roh di dalam boneka, atau bahasanya anak ambar, yang harusnya dia bahagia, tapi Anda rawat, Anda pelihara, terus kemudian
Kalau dia happy, dikasih kesempatan untuk berbuat baik, ya mungkin bisa ikutan parita, meditasi, mungkin bisa. Tapi ada banyak orang yang menyalahgunakan, mencari kekayaan, nambah rezeki, dan segala macam. Dia disuruh kerja lagi. Udah dia diaborsi, dia punya kebencian, masih disuruh kerja. Wah, rasa dendam dia itu kayak apa? Sehingga suatu saat mungkin dia bisa membelot akan menyakiti Anda, membunuh Anda. Dan banyak banget dari mereka yang memelihara kayak gini ya. Awal-awalnya sih minta kekayaan atau kemakmuran. Karena motifnya bukan untuk memelihara supaya dia baik, bijaksana, dan dicautu, diangkat. Tetapi dia minta rezeki, terus kemudian apa yang terjadi? Rezeki itu memang ada. Segala sesuatu di dunia itu bisa diwujudkan dulu di depan. Seperti kartu kredit, tidak ada yang tidak mungkin. Anda diberikan kartu kredit, jumlahnya unlimited. Tapi syaratnya kan ada syarat. Oh, nggak ada syarat. Kalau perjanjian sama Buddha, Bodhisattva, semua ada syarat. Syaratnya kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu, memiliki sesuatu, Anda harus punya saldo yang cukup. Itu syarat alam atas. Ya dong, saldo kebaikannya harus cukup. Kalau alam bawah, silakan kalian minta apapun. Saya akan kabulkan. Saya akan berikan. Syarat unlimited. Syaratnya nggak penting. Yang penting unlimited saya berikan. Wah, orang nafsu kan. Begitu nafsu dan segala macam dia minta dan kemudian dikabulkan semuanya. Semua dikabulkan tapi Anda nggak punya saldo untuk membayar. Nah, akhirnya dimintalah apa syaratnya. Entah itu tumbal, nyawa, dan segala macam. Anda mengorbankan dirimu sendiri hanya untuk kekayaan yang katanya juga tidak pernah kita bawa dalam kematian. Jadi apa maknanya kalau seandainya kita mencari kekayaan terus kemudian kaya, kita untuk membahagiakan diri kita sendiri, untuk menyayangi diri kita sendiri karena kita harus punya uang, kita harus punya rumah besar, terus kemudian punya mobil mewah dan segala macam. Tapi dengan perjanjian bahwa nyawamu terancam, bahwa ada anakmu terancam atau pakai tumbal-tumbal dan lain segala macam. Dan akhirnya banyak yang bangkrut setelah kemudian dan tidak bisa bayar, banyak utang malah. Tadinya kekayaannya luar biasa, tapi kemudian hilang, hancur, Anda sakit, keluar masuk rumah sakit. Anda bayangkan sekarang, disuruh jaga badan, jaga kesehatan, nggak mau. Kesehatan itu kan harganya murah, baik olahraga, maupun minum-minuman yang sehat, makan makanan yang sehat. Itu kan tadi si Alfandi udah ngomong tuh di depan. Ini menyayangi diri kita, nggak mau. Tapi begitu udah masuk rumah sakit, waduh, harganya kalau nggak punya BPJS atau nggak punya asuransi, Anda mau tanggung berapa itu? Belum lagi operasi ini, operasi itu, dan segala macam. Jadi segala sesuatu yang kita anggap murah itu mahal. Tapi sesuatu yang mahal ternyata tidak berguna. Apakah ketika Anda masuk rumah sakit, mobilmu bisa memberikan kebahagiaan bagi kamu? Ya nggak bisa dipakai. Yang ada mobilnya dijual untuk ganti biaya rumah sakit. Apakah rumah yang besar ketika kamu di rumah sakit, dia akan menawarkan kepada kamu, jangan di rumah sakit lah, di rumah sini saja, ranjangnya besar dan segala macam. Ya nggak bisa. Anda tetap harus di rumah sakit dan nggak tahu itu ranjangnya punya siapa dulunya, siapa aja yang udah mati di situ, meninggal di situ. Dan Anda ditemani dengan yang tidak kelihatan. Nah, padahal rumah Anda sudah besar, tetapi tidak bisa digunakan untuk memberikan kebahagiaan Anda dalam hal kesehatan ketika Anda sudah sakit. Nah, seperti itu contohnya. Tapi mengabaikan hal-hal yang ini kita bilang mahal lah, kita bilang nggak ada waktu lah, kita bilang apa segala macam. Ya itulah, makanya jangan sampai nunggu sakit. Nah, ada cerita bahwa seorang nelayan di luar negeri ini ceritanya. Dia ini senang banget, biasa namanya nelayan kan, senang banget melayar lah istilahnya. Wah, dia bisa dapat ikan banyak. Tapi setiap kali dia merasa udah waktunya pulang, ya dia pulang. Nggak serakah. Jadi artinya dia pulang, pagi jalan, siang dia udah pulang. Terus udah pulang ngapain? Santai-santai, jual ikan selesai, dia bisa main gitar, dia bisa ngopi, dia bisa ketawa-tawa sama anak, dan segala macam. Dia pokoknya bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Suatu saat, ada lulusan dari universitas terkenal lah begitulah, nah, gelarnya juga bagus, dan sedang melakukan pengkajian terhadap peningkatan daya hidup nelayan ya, peningkatan daya hidup nelayan. Dan kemudian orang ini bertemu di dermaga dengan yang tadi si bapak tadi. Dan dia berkata, Bapak setiap hari belayar dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, saya dari sini sampai sini. Kenapa nggak sampai sore aja Pak? Atau sampai subuh lagi biar ikanannya tambah banyak, tangkapannya tambah banyak.
Oh ya, saya sudah rasa cukup kok. Nah, kan ini bisa diberdayakan, Pak. Jadi kalau Bapak tangkapannya banyak, nanti bisa dijual. Ketika dijual, dikumpulin uangnya, lalu kemudian Bapak bisa beli kapal 1, kapal 2, kapal 3. Kapal 3 banyak, kemudian bisa dijual kapalnya, terus kemudian bisa penangkapan yang besar dengan jala yang lebih besar. Dan kemudian mungkin Bapak udah nggak perlu lagi pergi ke tengkulak atau pergi ke pengumpul, tapi Bapak bisa langsung jual ke pabrik atau kemana. Dan nanti kalau hasilnya udah ada, terus kemudian Bapak juga bisa bikin pabrik. Nah, kalau Bapak udah punya pabrik, udah punya uang banyak tuh Pak, Bapak bisa main saham untuk menghasilkan jutaan dolar. Terus si Bapak yang ngomong, terus kalau udah dapat jutaan dolar bagaimana? Nah, itu Bapak bisa menabung buat masa tua Bapak. Jadi butuh berapa tahun untuk menghasilkan jutaan dolar? Ya mungkin 20-50 tahun Pak. Terus kalau udah 20-50 tahun apa yang terjadi? Ya Bapak udah bisa santai-santai dengan anak, dengan istri, minum kopi, main gitar, bertemu dengan teman. Nah inilah yang dikatakan pintar. Paham nggak artinya? Dia kerja tiap hari menghasilkan cukup untuk uang buat dia makan, buat dijual, dan dia bisa menikmati hidup dari dia masih muda. Tapi diajarin sama orang yang sarjana, orang yang meningkatkan potensi diri untuk mencari kekayaan, untuk segala macam. Dia diminta untuk kerja keras dan untuk mengumpulkan uang sampai uangnya banyak. Setelah uangnya banyak, terus ngapain? Dan berapa lama untuk menghasilkan uang banyak itu? Ya Bapak harus sabar, mungkin sampai 20-50 tahun. Terus setelah 50 tahun apa? Disuruh santai seperti yang dia lakukan sekarang, saat itu. Nah coba Anda pikir, kira-kira orang nyari duit untuk apa? Untuk kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan? Ya kumpul sama keluarga, main catur, bisa santai, bisa berbagi dengan anak, ceria, ketawa. Dan itu dia sudah dapatkan. Tapi karena diri kita melihat segala sesuatu itu dari kategori moneter, dari kategori keuangan, dari kategori bisnis, dari kategori ekonomi, maka kebahagiaan si Bapak itu tidak kita lihat. Kita mengabaikan itu dan menyuruh si Bapak itu untuk begini, untuk mengejar kekayaan, kesuksesan, dan keberhasilan yang endingnya gimana kata dia? Endingnya ya yang udah dilakukan oleh si Bapak. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Bagi pengejar kebahagiaan, dia sudah bahagia, dia sudah merasa cukup, dia juga berlebihan secara kebahagiaan, dia sudah cukup. Dan kacamata moneter, kacamata ekonomi, dia harus kaya dulu, harus sukses dulu. Nanti pindah Pak dari tempat ini, Bapak bisa pindah di kota, nanti bisa bikin perusahaan. Terus kebahagiaan dia ada di mana? Ya belum bisa Pak, Bapak harus kerja keras dulu untuk menikmati hidup. Nanti udah puluhan tahun baru bisa lepasin itu semua kalau Bapak sudah sukses. Ya kalau sukses, kalau saya gagal, yang ada saya tambah stres, kemudian saya memikirkan yang tadinya nggak perlu dipikirkan, saya pikirkan, dan segala macam. Ini pola sudut pandang orang yang berbeda. Saya pernah tanya tukang beca, Bang, ini kan beca kan besi, ini kan jok gitu ya. Dia bisa gitu nyender kepala di besi gitu, sama joknya cuma dikit doang, nempel gitu, terus tidur. Bang, itu nggak sakit Bang? Apanya yang sakit, sudah biasa gitu kan. Kalau tidur di rumah juga di ubin gitu. Nah, kok tidurnya nyenyak amat Bang? Iyalah, pokoknya kita udah menerima atap kita cuma langit, ya kita angin sepoi-sepoi. Orang-orang mah pakai AC mahal, saya emang nggak butuh AC, ini angin udah kenceng banget ya, udah bisa bikin kita pules. Nah, kita yang tidur di AC, joknya enak, harum kamarnya, belum tentu tidur pules, ya kan? Jadi ada satu kacamata yang berbeda di dalam hal kebahagiaan kepada diri sendiri. Jadi levelnya nggak melulu materi. Tapi Sang Buddha lebih hebat lagi. Sang Buddha ini mengajarkan bahwa dari awal siapa sih yang harus kita perhatikan? Dari awal. Pikiran. Maka Sang Buddha mengatakan pikiranmu adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta, pikiran adalah creator lah, pencipta ya. Pikiranmu yang bisa meliding kamu. Bila kamu berbuat baik dengan pikiran, maka kebahagiaan akan mengikutimu. Bila kamu berbuat jahat dengan pikiran, bayang-bayang seperti ibarat bayang-bayang yang tahu nggak pernah jauh darimu. Ya kayak begini aja perumpamaan nomor 1 langsung Sang Buddha katakan tentang pikiran. Artinya yang perlu dijaga adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita harus baik, pikiran kita harus terarah, pikiran kita ini harus dikembangkan. Karena power semuanya ada di sini, pikiran kita.
Ketika kita bisa menyayangi diri kita, kita memberikan perhatian yang lebih kepada pikiran kita, maka pikiran kita akan bekerja secara optimal. Ketika kamu memberikan pikiran yang jahat, kamu mengeluarkan pikiran yang tidak baik, yang negatif, maka yang kamu dapatkan dalam satu hari ini aja, misal kamu bangun tidur marah-marah, kesel, lihat jendela, terus kemudian lempar air keluar, di bawah ada orang, terus orang yang marah-marah ngamuk-ngamuk, kamu lebih ngamuk-ngamuk lagi. Nah, terus apa yang terjadi dalam satu hari itu, mungkin keberuntungan akan hilang dari kita. Mungkin kita tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah memulai sesuatu hal dari hal yang negatif. Tapi ketika kita memulai dengan hal yang positif, dengan duduk dulu tenang, tapping diri kita, bilang, halo, selamat pagi, good morning, I love you. Kita katakan pada semua badan kita katakan, aduh masih bernafas, terima kasih ya hidung, kamu masih bisa menarik nafas buatku. Coba kalau kita sudah lupa bernafas atau tidak bernafas, yang terjadi mungkin goodbye my love gitu ya, sudah hilang kita bye-bye gitu, sudah meninggal. Lalu dibacaan Anicca Wata Sankara gitu ya, sudah terbujur kaku ya. Terus kemudian baca Amitocing, masuk surga, boro-boro masuk surga. Orang kita aja nggak pernah menghargai diri kita aja tidak bisa melihat kebahagiaan, bagaimana nanti kita menjadi penghuni surga yang katanya penuh kebahagiaan. Nah, daripada itu kita harus memeluk kita dulu. Ini butterfly ini katanya kan seperti kupu-kupu ya. Nah, butterfly hug katanya, ada istilahnya pelukan kupu-kupu. Kenapa anak-anak itu senang meluk kita juga senang meluk anak seperti gini. Kenapa? Karena ini adalah obat. Kita nggak usah orang lain dah, kita sendiri aja, coba kita sendiri aja begini gitu, atau kita pegang di sini, atau kita peluk satu di sini atau satu di sini. Ternyata ini dalam ilmu tapping ini adalah pengobatan healing. Kita pegang di sini, kita pegang sini. Jadi sensor di tangan kita ini sebenarnya banyak gelombang, banyak energi. Jadi ketika kita udah capek, kita begini, ini otomatis nih kita begini atau apa. Ternyata ini kita sedang mengalirkan energi pada diri kita. Kita sedang melakukan pencintaan terhadap diri kita sendiri, penghiburan dan memberikan dia energi sendiri. Tapi kalau orang yang begini, ini menutup diri kan ya. Nah kalau misalnya dia begini, ini namanya membuka diri untuk dirinya sendiri. Dia menyayangi, dia mengatakan, aduh saya tahu kamu udah capek. Apalagi kita berikan pijitan-pijitan ringan gitu kepada badan kita, kepala kita, mata kita, alis kita. Maka ilmu yang sekarang berkembang di luar itu adalah ilmu timur sebenarnya. Tapi mereka orang barat dan lain menggunakan ilmu teknik tap ini jadi self apa gitu, self emotional tapping apa gitu ya istilah kepanjangannya. Nah, mereka mengaplikasikan supaya kita bisa bahagia. Padahal dari dulu pijat itu kan budaya timur, apalagi orang Indonesia, Thailand, Malaysia itu senang banget dipijat dengan minyak, kemudian dibalur. Kenapa? Kita memberikan sensasi kepada kulit kita, perawatan kulit orang bilang zaman sekarang, dengan memberikan perhatian, maka kulit kita nanti akan jadi bagus, akan jadi glowing, akan jadi apa. Itu kan hasil. Tapi kalau Anda berkata kulit yang tidak pernah disentuh, kulit yang tidak pernah diurut atau diminyaki atau dilulur gitu istilahnya, Anda lihat apa yang terjadi. Pertama kulitnya akan kusam, kulitnya akan kasar. Kulit luarnya aja kasar, apalagi hati dalamnya kering, udah kerontang. Tapi orang yang sering menjaga dirinya ya dari kulitnya dulu ya, dari kulit, karena dia ada minyak yang menyerap ke dalam, dia akan memberikan relaksasi. Berarti otaknya, membran-membran semua yang bekerja di dalam otak kita, dia akan lebih rileks, lebih santai. Dan orang yang lebih rileks, dia akan lebih tenang, dia akan lebih sabar, dia akan bisa lebih bahagia, dan dia bisa menikmati semua sensasi-sensasi yang diberikan oleh baik itu minyak, baik itu sentuhan, urutan, dan hio atau dupa atau apa itu. Makanya kalau di spa itu kan ada musik, ada ini, ada itu, bla 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 lah. Saya nggak tahu, nggak pernah pergi ya. Jadinya katanya ini untuk relaksasi dan laku, dijual mahal pun orang pasti pergi. Kenapa? Karena itu merilekskan otak Anda, merilekskan diri kita, membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Telinga kita juga dia terangsang supaya mendengarkan yang damai, yang lagu-lagu yang enak, dan dia bisa menikmati itu semua. Ini yang dimanja memang ego kita. Tetapi di luar daripada itu adalah semuanya membuat kondisi supaya kita bisa berpikir tenang,
hati lebih damai, tenang. Itu dari kulit. Belum dari hidung wangi-wangian. Dari mata itu ya matanya dikompres, mau pakai ketimun, pakai tomat, pakai apa, atau pakai yang hangat-hangat. Supaya kita mengistirahatkan mata. Padahal mata kita nggak pernah istirahat loh. Coba bayangin, buka mata atau tutup, ini cuma kelopak doang. Ketika kelopaknya tertutup, sebenarnya mata kita juga tetap melihat. Cuma tertutup sama kelopak, betul kan? Nah, mata kita sama mata ikan tuh sama. Ikan cuma bedanya nggak ada kelopaknya, dia nggak bisa tidur tutup mata gitu. Bedanya mata kita walaupun kelopak kita tutup, mata ini tetap ngelihat, cuma tidak ada yang kelihatan. Kayak namanya layarnya ditutup, tapi dia tetap melihat. Tapi kalau ini layarnya dibuka, semua bisa dilihat. Nah, ketika mata melihat, berarti ada kontak mata. Di situ ada kesadaran mata. Ketika ada kesadaran mata, bentuk-bentuk pikiran atau pencerapan ini bekerja semua, perasaan bekerja semua, dan mereka jadi aktif. Ketika itu jadi aktif, semua akan disimpan dalam gudang alam bawah sadar kita, dalam gudang kesadaran ke-8 atau alayawiyana. Ini disimpan. Mata ini terlalu aktif. Mata ini melihat itu, memperhatikan ini, perhatikan itu, kepo ini, kepo itu. Capek dia, lelah. Tapi ketika mata kita tertutup, kenapa meditasi itu mata kita tertutup? Karena dari mata udah dia tidak bisa ada kontak apapun, tidak ada kesadaran apapun dari luar. Yang ada adalah mata kita mulai diem. Tapi dasarnya mata kan tidak melihat, jadi dia terus melihat. Akhirnya mata kontak tertutup, dia jadi melihat ke dalam. Dia mulai merasakan yang di dalam. Ternyata saya ini kering banget ya, kering kasih sayang. Saya butuh banget suatu orang yang bisa ngobrol. Ternyata saya ini keras banget ya. Jadi ketika insight meditation, kita melihat ke dalam, ternyata saya belum pernah maafkan musuh saya. Dan yang terjadi adalah mulai tuh gambaran-gambaran, foto-foto film dari alam gulang bawah sadar yang biasanya cuma disimpan, kali ini dikeluarin berupa gambaran-gambaran film atau gambaran-gambaran slide yang akan kelihatan oleh mata kita walaupun mata kita tertutup. Jadi kayak film atau potongan-potongan gambar. Baru melihat, pikiran merecognize. Ketika pikiran merecognize, oh aduh ini nih, gua suka nih dulu nih, pengalaman dulu. Kenangan memori impuls itu akan bekerja. Dan ketika bekerja, perasaan kita tergoncang lagi. Padahal tadi tutup mata, harusnya kan perasaannya istirahat, semuanya istirahat. Tapi dasar mata ini bisa ngorek-ngorek loh. Semua kenangan-kenangan yang lampau akan kelihatan. Dan ketika kelihatan, bekerja, aktif lagi perasaan kita. Saya tidak suka, saya tidak terima, saya nyaman, ini kenangan yang pahit, ini kenangan yang bagus, dan segala macam ini terjadi. Ketika ini terjadi, lebih capek lagi kita. Kenapa lebih capek? Karena kita tidak bisa melepaskan itu semua. Harusnya kan begitu gambaran itu melihat, kenangan indah, kita bilang, oh yes, kamu hanya menandai doang. Oh yes, goodbye, bye-bye. Tapi nggak bisa, pikiran dan perasaan ini mencengkeram. Saya tidak bahagia, saya sedih, saya tidak suka, saya berontak, dan lain-lain. Dan ketika ini muncul, maka yang muncul adalah pikiran ini terus-menerus merongrong kita. Ketika pikiran ini terus merongrong kita, yang terjadi adalah diri kita ini berontak. Aduh, saya nggak sempat begini. Aduh, saya nggak sempat begitu. Dan yang terjadi adalah kita tidak bahagia. Padahal harusnya gelombang pikiran ini keluar, bentuk-bentuk pikiran ini keluar, dan mengatakan saya tidak suka, saya tidak nyaman, saya tidak bahagia. Ya udah, lepasin aja. Dia cuma numpang lewat. Seperti sebenarnya itu lagi di file. Filenya kita buka dulu, oh kita tahu filenya ini, lalu disimpan di folder ini, simpan folder itu, simpan di folder yang lain. Dan ketika kita tidak melihat ini, jadi bahaya. Jadi bukannya disimpan di folder atau dibuang atau di delete, tapi malah kita lekatin, kita liatin lagi, kita liatin terus gambarnya, terus kemudian bilang, seandainya berarti udah berpikir. Seandainya dulu saya tidak begini, maka hidup saya tidak begitu. Ketika kata-kata keluar seandainya, misalnya, dulu bagaimana, nanti bagaimana, ini udah rekayasa pikiran. Jadi waktu kita meditasi itu atau kita merem itu, kita malah jadi aktif, kita jadi sutradara. Dan akhirnya kita tidak bisa bahagia. Kenapa? Ayo, kalau seandainya dulu tidak begini, maka hidup gue tidak akan begini. Nah, akhirnya kita nggak bahagia. Tapi kalau kita menyadari, oh gambaran ini begini, oh iya ini dulu saya memang pernah begini, dan saya sadar itu begitu. Ya udah, let it be. Biarin muncul, kita tenang lagi. Jangan dijadiin sutradara atau dibuat tambah bermasalah.
Lalu muncul lagi gambaran yang lain. Karena gambaran itu kan selalu muncul. Oh, kita lihat, kita amati, dan kita biarkan berlalu. Terus begitu. Dan capek kan? Kita melihat, kita melepaskan, kita melihat, melepaskan, capek. Jadi harus tambah apa? Nah, teknik meditasi TWIM ada tambahannya yaitu relax. Di Mahayana Zen juga ada tambahan Fang Ching Sung. Ketika kita sudah melihat tadi inner, kita lepaskan dan mulai kita katakan relax, tenang, Fang Ching Sung, santai. Dan ketika kita udah relax, tapi pikiran kita masih berkecamuk, maka harus ada ditarik ininya, bibirnya. Smile gitu, ada tambahannya smile. Harus happy. Nah, kalau di Zen nggak ada tambahan smile. Nah, kalau kita kan mau happy. Jadi kita harus tarik lagi smile. Ketika smile, ini naik ke atas. Dan ternyata kita mulai lebih tenang. Impuls-impuls yang tadinya kaku di sini, semua ketika melihat gambaran-gambaran tadi mulai relax, tenang, dia akan kendur. Dan ketika kita smile, kita mulai inner heart ya, bahagia kita muncul dari dalam diri kita. Dan katakan, ya sudah, goodbye. Kembali lagi kita pada objek meditasi. Dan kalau memang muncul lagi, lakukan hal itu terus-terusan kembali. Sehingga kita akan merasa beban kita berkurang. Jadi bukannya beban Anda tiba-tiba hilang. Enggak hilang. Tapi berkurang. Kalau Anda mau lepaskan itu semua, kejadian-kejadian yang tadinya Anda rasa tidak nyaman, Anda bahagia. Tapi kalau Anda masih simpan, bukannya dibuang, bukan di-delete, tapi Anda simpan lagi di folder baru atau dilempar di desktop atau apapun, maka kapanpun kita akan selalu melihat dia lagi. File yang ini lagi, kenangan yang ini lagi, sehingga kita tidak akan bisa bahagia. Jadi syarat harus bahagia ketika mata Anda tertutup. Karena yang bisa ditutup cuma mata. Telinga nggak bisa ditutup. Mau disumpel pakai arci tetap kedengeran. Mulut juga nggak bisa ditutup. Mungkin mulut kita dikatakan begini. Tapi ada terus yang ngomong selain si mulut. Padahal mulut kita udah ditutup, mulut tidak berbicara. Tapi ada suara-suara yang keluar bukan dari mulut. Suara-suara pikiran kita ternyata lebih banyak daripada mulut. Nah, mulut udah ditutup, tapi suara-suara pikiran masih ada. Hidung tidak bisa ditutup, lubang hidung. Kalau kita tutup lubang hidung, ya kita mati, tidak bisa bernafas ya, Dek. Begitu ya. Jadi ini cuma mata yang bisa ditutup. Ketika mata kita bisa ditutup, kita melihat pemandangan lain. Dari batin kita muncul, dari alam gudang kesadaran kita muncul. Nah, bisakah kita memaafkan itu semua? Bisakah kita melepaskan itu semua? Bisa nggak kita menyayangi itu semua? Terima kasih. Aduh, ternyata aku dulu jahat banget ya. Maafkan aku. Ada kata maaf. Jadi akhirnya kayak model teknik Opo'ono atau ya seperti itu. Jadi kita memaafkan, berterima kasih, dan menyayangi. Dan kemudian saya mengatakan, saya mencintaimu. Kamu sudah bekerja keras. Nih, terima kasih. Terus begitu. Sehingga akhirnya kita akan menjadi ringan. Dan ketika ringan, saya mudah masuk lagi ke dalam teknik samadhi yang lebih dalam, yaitu vipassana. Mengamati pengamatan pada apa yang terjadi dengan badan jasmani, terjadi dengan perasaan, mengamati terjadi dengan hal-hal lain, sampai kita akhirnya tersadarkan bahwa kesadaran kita pun terus berkembang. Kesadarannya berkembang, awareness-nya berkembang, dan kita lebih sabar, dan kemudian kita bisa menerima kenyataan. Karena perasaan kita sudah netral. Bagaimana menetralkan perasaan? Itu tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tapi tetap tenang, seimbang. Bagaimana caranya? Tadi dilakukan terus proses yang tadi kalau di meditasi TWIM namanya 6R. Jadi kita melihat lagi, recognize, dan kemudian melepaskan, release, dan kemudian kita bilang relax, dan kita senyum, dan kemudian kita kembali ke objek, dan ulangi lagi tahapan selanjutnya. Jadi di sini kita akan lebih damai, lebih tenang, apalagi setelah kita memaafkan diri saya. Anda mau nangis silakan, karena sampah itu harus dikeluarkan. Jangan dia bersarang terus. Mau nangis ya silakan nangis, tapi jangan terlampau sampai hanyut nangisnya. Yang penting batin kita udah mulai ada enteng, udah mulai ngambang. Kalau tadinya banyak batu yang membawa kita nyeret ke dasar laut, batu ini harus dibuang dulu semua. Ikatan-ikatan yang mengikat kita, beban-beban ini harus dibuang dulu. Sehingga perlahan-lahan Anda mulai ngapung ke atas. Misalnya kita masih tetap pakai oksigen ya. Kalau nggak ada oksigennya tetap mati kan.
Dan ketika Anda sudah mulai naik ke permukaan, Anda baru bisa melihat bahagia, baru bisa bernafas lega, baru bisa melihat matahari. Kenapa? Beban kamu sudah dihilangkan. Itu untuk teknik mencintai dirimu sendiri. Setelah ini bebas, setelah saya sudah terbebas dari keresahan saya, kebencian saya, ketakutan saya, kecemasan saya, semua beban ini bebas. Di sini katakan sin ukuai. Saya tidak lagi terbelenggu, saya tidak lagi takut, saya tidak lagi cemas. Apa yang terjadi berikutnya? Anda sudah bahagia. Dan ketika Anda sudah bahagia, disinilah mulai tugas baru. Apa tugas baru? Tadi kan saya self-love. Sekarang tugas saya mulai others love. To loving each other. To love all sentient being. Mulai menyayangi orang lain. Mulai dari rumah, dari orang tua, anak, kemudian dari keluarga, mulai keluar RT, RW, lurah, kecamatan, provinsi, atau orang lain. Bahkan sampai atasan Anda, kantor Anda, semuanya kita harus menyayangi. Dan sampai Anda memiliki keyakinan dari kebenaran bahwa bila saya memancarkan cinta saya, kekuatan cinta saya, maka semua is everything gonna be okay. Kok bisa begitu, Su? Iya, karena saya sudah berubah. Dan orang yang melihat diri saya berubah akan bahagia. Kenapa kamu udah berubah ya? Lebih sabar, lebih nyaman, lebih senang senyum, lebih bahagia. Oh iya, masa sih? Iya, dan kamu akan lebih baik. Ampau pasti lebih gede, begitu kan? Ibaratnya kalau Imlek. Karena orang tua bangga, tadinya nggak pernah mau megang sapu, sekarang bisa jadi megang sapu. Tadinya nggak mau bantu-bantu, sekarang jadi mau bantu-bantu. Tadinya tidurnya siang, terus sekarang tidurnya pagi. Kenapa? Ya sudah sadar, I love myself, saya akan melakukan yang terbaik buat diri saya mencintai diri saya, dan saya mulai membersihkan lingkungan saya. Kalau kamar saya rapi, maka saya yang bahagia. Kalau rumah saya bagus, rapi, maka saya yang bahagia. Kalau orang tua saya bahagia, maka saya yang bahagia. Mulailah menjadi bodhisattva dari situ. Saya menyayangi semua makhluk. Saya menyayangi binatang, mulai miara binatang-binatang peliharaan ya, bukan binatang yang bebas. Tapi binatang peliharaan kita menyayangi, kita berbagi, bagi makanan. Ya, tapi makanan binatang atau makanan yang kita rawat itu biasanya lebih mahal tuh. Jadinya ya wajar. Kita mulai berbagi ya, menyayangi, ya begitu. Kalau perlu kita ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Banyak kan orang-orang yang sakit. Iya, mungkin ada yang lagi kesulitan keuangan. Kita tanya sama kasirnya di mana dia tombokan. Yang nombok nggak bisa bayar. Ya udah, paulah. Diam-diam dana berapa terserah, udah tutup sedikit atau setengah atau banyak semua. Ini Anda menyayangi orang lain tanpa orang lain itu harus tahu bahwa mengurangi beban sakitnya orang lain, maka yang terjadi adalah timbal baliknya. Anda pun akan sehat, Anda akan jauh dari penyakit, syukur-syukur nggak pernah ke rumah sakit. Kalau Anda sering berdana kepada orang yang sakit di rumah sakit, kan keluar biaya tuh. Jadi artinya dalam hidup kita, memang kita harus keluar biaya untuk apa? Keluar biaya untuk sakit. Tapi kan kita udah tiap hari nyumbang ke rumah sakit. Berarti biaya untuk sakit itu berkurang karena kita sudah berdana di situ. Berarti bukannya Anda yang akan masuk rumah sakit, tapi orang lain yang masuk rumah sakit dan Anda bayarin. Nah, enak kan? Mau milih bayarin orang, apa mau milih kita yang masuk rumah sakit bayar sendiri? Ya, pada dasarnya Anda harus fucu, namanya bahasa Mandarinnya. Semua itu harus dibayar. Jadi Anda nolongin orang yang sakit, percayalah Anda nggak bakal masuk rumah sakit kecuali bayarnya untuk orang sakit. Ya begitu kan. Nah, mau Anda yang di situ atau Anda yang nanti akan keluar habis-habisan di situ. Jadi kayak gitu. Terus kalau Anda mau biar bijaksana, biar pintar, anak Anda juga cerdas, Anda menjadi kerjanya bagus, ya bantulah orang-orang yang nggak punya kesempatan untuk belajar. Jadi bantu di dalam dunia pendidikan. Anda bisa jadi donatur, Anda bisa jadi guru, dalam waktu senggang Anda bisa jadi dosen. Pokoknya berhubungan dengan wisdom, kebijaksanaan, pendidikan, education. Ketika saat ini Anda sudah lakukan, Anda memberikan, maka percayalah Anda tidak akan kekurangan. Itu kan timbal balik. Nah, terus Anda mau bilang apa? Saya mau bisnisnya bagus, mau usahanya lancar. Ketika Anda mau ini, yang harus Anda sayangi adalah satu diri Anda sendiri. Kumpulin dulu modal yang cukup, lalu kemudian sebagian danakan, kasih orang modal buat usaha. Nggak punya duit, suhu kasih orang modal buat usaha. I'm sorry, zaman now sudah canggih, banyak multi level marketing itu nggak butuh modal, tapi Anda kasih kesempatan dia berjuang.
Ya bagus, hasilnya kan buat dia juga. Dan Anda juga bahagia, nggak pakai modal itu usaha. Tapi kan orang gengsi, MLM lagi misalnya nih ya, contoh bukan saya dukung MLM, tapi memang kenyataannya MLM itu memberikan kesempatan kepada siapapun asal mukanya tembok. Duit dapat tuh. Nah kan gengsi, nggak bisa, malu saya nanti kalau ditolak sama orang gimana, ya itu urusan lu. Tapi kalau mau maju, bisa. Kasih kesempatan orang-orang itu untuk bekerja. Jadi bukain dia UMKM, bukain kesempatan apa. Dan ketika orang sudah punya penghasilan, percayalah, sources of your business nggak bakalan hancur, nggak bakalan turun. Banyak kok contoh-contoh pengusaha. Nah sekarang saya lagi dihubungin sama seseorang. Tuh ada yang bisa dibantu nggak? Nah ini saya mau berbagi, gini. Oh ya kenapa? Orang-orang pandemi itu pada hancur, tapi dia enggak. Dia nolong banyak orang. Yang di PHK dia terima, yang dia butuh apa dia donasiin, dia senang berdana, usaha dia maju terus loh. Padahal orang lain udah lagi hancur di pandemi ini, tapi dia tetap open. Wah hebat juga ya, bijaksana. Itulah kenapa kekuatan memberi. Maka alam itu nggak pernah salah. Jika kamu menyayangi yang lain akan sayang lagi pada kamu. Ada orang yang sering baksos, dia baksos pribadi ya. Dia sering baksos, kasih masjid, kasih gereja, kasih bantuan orang-orang sekitar. Suatu saat dia sakit. Orang-orang bingung, ini Sinci ini kemana ya? Biasanya dia selalu muncul, nggak ada. Akhirnya cari tahu, ternyata dia sedang sakit. Apa yang terjadi? Tiap hari pada datang ke rumah pada doain. Doain dengan berbagai agama. Bisa nengokin, bisa kemudian kasih ini, kasih itu perhatian. Dan ada satu lagi orang yang baik banget, pas dia sakit, bingung. Tukang sampahnya bingung. Nggak pernah keluar ya, rumahnya kok ini terus ya. Akhirnya dia panjat, kok kenapa? Oh ternyata jatuh di dalam setruk, karena dia tinggal sendirian, nggak ada yang kasih makan. Untung tukang sampah itu nolongin. Nah, dia gedor, dia buka pintunya, dan kemudian dia yang berhasil nolongin, bahkan ngajak ke rumah sakit. Karena baik sama orang, dan orang yang care sama kita. Ada satu juga bodhisatwa, waktu itu dia tinggal sendirian di rumahnya, udah cewek, udah rada tua ya. Nah, dia baik banget sama orang. Suatu saat dia jatuh di kamar mandi. Ini cuma minta, Maim, tolonglah, tolong bantu saya. Saya udah nggak kuat lagi untuk ke kamar aja, dia udah nggak sanggup. Entah kenapa tiba-tiba tetangganya yang jaraknya berapa gang itu bisa tergerak mau ke rumah dia, mau cari dia. Entah kenapa dia bilang, pokoknya dia tiba-tiba datang, begitu datang nggak ada yang panggil, dia tahu ada di dalam, ada suara orang di dalam. Akhirnya bantuan pas satpam dibuka pintunya, beneran, udah lagi tergeletak. Kalau lama dikit aja, udah goodbye my love gitu ya, udah bye-bye. Inilah kekuatan dari afirmasi atau dari suatu kebaikan, dari apapun itu yang kita lakukan. Maka happiness is simple. Tergantung kita mau atau nggak mau, kita dobrak kebiasaan kita. Mau atau nggak mau, kita betul-betul mengubah sesuatu yang positif. Mengubah dari yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Nah, begitulah kira-kira. Sudah jam 11.30. Baik, saya kembalikan pada siapa tadi moderator. Fandi dan Marvin. Ya. Ya, makasih Su atas Dharma Desananya. Tadi saya ceramah apa coba? Disimpulkan. Ayo Marvin. Nah, self love. Jadi kita harus bersyukur dan terima kasih. Terus maaf juga ke badan kita sendiri nih, ke organ-organ di tubuh kita. Oke, jadi berikutnya sesi tanya jawab Su. Berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak, Ibu, teman-teman semua ada yang mau tanya? Boleh langsung raise hand aja. Atau kalau mic-nya bermasalah boleh lewat kolom komentar. Sore nggak ada. Selamat pagi Suhu. Siang. Ini fans gelap nih, fans gelap. Ya. Mana Suhu ya? Nama saya Edi Wijaya Suhu. Ya Pak. Saya dari Bekasi. Begini Suhu. Kalau bicara tentang sayang diri ya Suhu ya.
kembali pada bicara kepada diri, saya baru dengar Su. Ya memang meditasi kita pernah coba, tetapi yang saya belum paham Suhu tentang meditasi memaafkan Suhu. Mohon penjelasan. Karena tuh kok memaafkan, bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih sementara ini memaafkan. Mohon penjelasan Suhu. Terima kasih Suhu. Iya, karena kita maafin orang itu gampang nggak Pak? Gampang. Hah, Buat saya benar gampang, maafin. Oh iya, kalau buat Ya, buat saya Bapak gampang maafin orang, berarti maafin diri sendiri lebih gampang lagi gitu ya. itu yang susah Suhu. Susah. Nah, terbalik ya. Jadi terbalik. Karena memang dikatakan diri kita juga nggak mau disalahin orang. Diri kita nggak mau ditunjuk-tunjuk orang. Diri kita nggak mau diapain orang. Karena diri kita udah nolak duluan. Nah, terus ketika kita mau minta maaf sama orang aja, ini mulut berat banget ya. Mulut berat banget. Mau minta maaf sama orang aja berat. Masa minta maaf sama diri sendiri kita juga lebih berat? Dan kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri. Ternyata betul, jawaban dari rata-rata orang, memaafkan diri sendiri berat. Karena memaafkan diri sendiri beratlah, maka kita tidak akan ada perubahan. Selamanya kita tetap akan menganggap saya nggak bisa, saya bersalah, saya kekurangan di masa lalu begini, menyalahkan ini, menyalahkan itu dan segala macam. Jadi saatnya kita mulai menyayangi diri kita sendiri, duduk diam. Ya Pak, mungkin di mute dulu Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita sudah menyalahkan orang lain itu kita bisa dengan gampang, tapi saat kita mau memaafkan orang lain juga agak susah. Berani aja udah bagus, berani untuk minta maaf. Apalagi untuk maafkan diri sendiri. Ini katanya jauh lebih susah. Jadi caranya bagaimana? Kamu tahu itu penderitaan. Punya salah sama orang lain. Nggak dimaafin sama orang lain. Itu adalah penderitaan. Kita udah tahu. Tapi kenapa kita tidak mau selesaikan? Jadi Anda pergi nyari obat kemanapun. Kalau akarnya ini nggak disembuhkan, tetap aja obat hanya obat. Membantu sebentar, sakit lagi. Bantu sebentar, sakit lagi. Karena apa? Akarnya nggak dibasmi. Dan kalau akarnya itu benar sama orang lain, berarti orang lain lah yang menyebabkan saya seperti ini sekarang ini. Ya Anda harus berani ngadep orang lain itu. Nah, harus katakan, maafkan saya, mohon maaf saya, kesalahan saya. Kan gengsi ya, nggak mau. Nggak bisa Su. Ini orang lain yang buat salah sama saya, bukan saya yang buat salah sama orang lain. Ya Anda paranin juga orang lain itu. Saya bilang, saya sudah memaafkan kamu. Berani nggak mengatakan demikian? Ketika saya sudah maafkan kamu, orang itu pasti kan bingung kok. Oh dia maafkan saya ya. Nah, berani nggak begitu? Terus kemudian kalau itu nggak berani juga, kenapa nggak berani? Minta maaf nggak berani, memaafkan nggak berani. Ternyata penyakitnya ada di mana? Akarnya adalah si aku, si ego. Saya yang nggak mau berubah. Saya yang nggak mau diberikan solusi. Saya yang senang dengan penderitaan saya senang menjaga kebencian, saya senang menjaga masalah, saya suka emang dengan bermasalah. Tanya lagi dalam dirimu, benar kamu suka bermasalah? Benar kamu suka begini-begitu bla 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 bla? Jawabannya sih enggak. Inner heart kita berkata saya mau menyelesaikan masalah. Kalau saya mau menyelesaikan masalah, maafin orang lain. Maafin dirimu sendiri. Duduk, diam, rasakan energi masuk ke dalam diri kita, dan katakan dalam diri saya, selama ini saya tahu diri saya sendiri yang sudah bikin masalah bagi diri saya sendiri. Selama ini saya tahu diri saya menyimpan kebencian yang amat sangat. Mulai saat ini saya memaafkan kamu. Saya maafkan diri saya sendiri. Saya memohon kepada Yang Kuasa untuk membimbing saya supaya saya bisa mencairkan kebekuan yang ada dalam hati saya. Omongan-omongan apapun Anda bisa bikin sendiri, tulis sendiri. Intinya untuk penerimaan. Kalau Anda sendiri nggak bisa menerima hidupmu, kalau diri Anda sendiri nggak bisa menerima apa yang sudah terjadi pada diri kita, maka selamanya Anda akan stres. Dan kalau stres makin besar, bermasalah. Kalau udah bermasalah terjadi goncangan, maka jadi error.
Ketika dia jadi error, Anda adalah orang yang paling bahagia di dunia, ketawa melulu every day, everywhere, every time, every moment. Ketawanya bukan karena ketawa bahagia, ketawa karena error, masuk rumah sakit gangguan jiwa, begitu ceritanya. Oke. Ada lagi? Tadi udah kejawab belum ya? Pak Edi, where are you? Udah ya, caranya nanti ada meditasi pemaafan, nanti saya kirim filenya. Silakan dipraktekkan ya. Kalau ini hanya triknya doang. Oke, silakan. Alfandi, ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa raise hand. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, masih ada setengah jam. Ayo tanya, Peng. Apa yang pencerahan, diam-diam aja dia. Ada berapa orang nih? 31, Su. Oh, 31. Iya, pada kemana nih muda-mudinya? Kebanyakan dari luar ini. Wede. Oke, kalau nggak ada, berarti kita selesai atau lanjutin? Boleh, Su. Tambah lagi. Boleh apa? Tambah lagi. Daripada kosong. Boleh ya? Boleh kok, boleh. Nah, ini, Su. Ini tadi materi yang Su sampaikan, saya udah tulis semua nih, Su. Nih, waduh, saya sampaikan. Wah. Ini kebanyakan seperti yang saya tulis, Su. Ini nggak bedanya dengan apa? Membangun diri, Su, ya. Seperti Ya, mengatakan betul. sayang dengan diri sendiri, nggak mampu melihat diri sendiri itu karena kita suka menyalahkan orang lain. Apakah ini juga termasuk pembelajaran kepribadian, Su, yang Su Ya, sampaikan tadi? jadi ajaran Buddha itu sebenarnya ngajarinnya meditasi, kelihatan pemikiran, terus mengendalami pancaskanda, kan kayak gitu-gitu susah ya. Tapi itu adalah ajaran Buddha ya, ajaran Buddha yang betul-betul mengolah semua apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terjadi prosesnya sampai detil. Nah, ilmu pengetahuan sekarang, para saintik, para ilmuwan, ini meringkas semua dengan ilmu-ilmu terapan baru. Jadi artinya ilmu yang paling dalam ini diambil kulitnya sedikit-sedikit dan dimasukin terapan-terapan baru. Untuk apa? Sebetulnya untuk pemberdayaan. Semua jawabannya cuma satu, untuk pemberdayaan. Pemberdayaan siapa? Ya pemberdayaan manusia, peningkatan kualitas diri, peningkatan apa? Maka muncullah ilmu-ilmu pengembangan diri, ilmu hipnoterapi, terus kemudian ilmu untuk pelepasan, ilmu relaksasi, meditasi, terus kemudian afirmasi, terus kemudian Ho'oponopono, memaafkan, atau meditasi-meditasi lainnya, bahkan meditasi yang kita biasa bilang meditasi jantung kembar atau energi prana atau apapun tujuannya untuk healing. Jadi yang di healing itu sebenarnya apa sih kalau kita mau lihat? Inti yang di healing adalah semua jawaban itu, semua ilmu yang perkembangan adalah batin kita. Cuma mereka gunakan bahasa pikiran kayak NLP dan segala macam, betul? Jadi kalau kita betul-betul ilmu batin, berarti apapun ilmunya ini akan menuju pada perkembangan batin. Gimana sih batin yang berkembang? Batin yang berkembang itu tadinya Anda hanya selfish, mikirin duit sendiri, mikirin diri sendiri, atau kata siapa yang mikirin tas sendiri yang bagus-bagus, atau apa itu tadi ya. Pokoknya kita mau beli untuk kebutuhan diri sendiri. Nah, ini kan fokusnya ke diri sendiri. Tapi ketika kita sudah memahami, kita menerima, kita menyadari bahwa lifespan-nya berapa lama sih tas yang bagus? Oh, saya gunakan tas bagus ini supaya nggak gampang rusak. Jadi kapan kamu pakai? Tiap hari. Oke, it's worth it, berguna. Atau seminggu sekali. Pokoknya saya gunakan tas ini supaya nggak gampang-gampang ganti tas tuh. Tapi kalau motifnya cuma buat gengsi, kalau nggak beli nggak enak, lemari saya masih kosong, padahal lemarinya udah penuh dengan koleksi. Tapi terus beli. Kalau Anda memang kolektor, dan uang itu Anda banyak banget, no problem. Karena orang yang paling bijaksana adalah orang yang bisa menggunakan uang. Daripada uangnya disimpan di bank terus,
dan Anda pelit banget, nggak mau keluar-keluar, bahkan untuk baju bagus aja Anda nggak mau, dan akhirnya begitu meninggal pun nggak ada baju bagus yang Anda bawa, dan semuanya hanya di kotak peti jenazah, dan tidak mungkin ada anakmu yang ingin memberikan semua koleksimu dikubur langsung di dalam peti jenazah lalu dikremasi. Semuanya masukin ke dalam peti. Koleksi tas yang mahal-mahal, apa tuh Louis Vuitton atau yang lain-lain gitu ya, wah bermerek, semua tas bermerek, jadi ikutan dimasukin ke dalam peti dan kemudian dikremasi. Nggak pernah tuh saya lihat itu selama saya jadi biksu untuk pemberkatan orang kematian. Nggak ada. Jadi semua ditinggalin. Buat siapa? Buat lemari, atau buat anak, atau buat dijual jadi warisan. Nah, jadi artinya ini hanya pemuasan kita aja untuk sesuatu yang kita nggak bisa gunakan atau sesuatu yang kita tidak perlukan. Tapi kalau orang yang berlimpah, orang yang ada, orang yang apa, dia mau beli itu semua, it's okay. Nggak ada masalah, silakan. Itu adalah hak dia. Karena dia hanya bisa menikmati semasa hidup. Kalau sudah meninggal, dia nggak akan menikmati. Dan masalahnya terjadi adalah, kalau semata dia hidup itu kaya raya, dia punya kesempatan untuk beli barang-barang mewah, barang bagus, tapi dia tidak pernah berdana, akibatnya habis di kehidupan sekarang doang. Begitu dia lahir lagi nanti jadi manusia, ternyata dia tidak bisa jadi manusia yang kaya lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang ditanam. Sewaktu hidup sekarang, dia hanya memanen buah-buah yang manis, buah-buah yang bagus, dia panen semua, dia ambil buahnya, dia nikmati, dia taruh, dia rasakan semuanya. Tapi ketika dia mati, nggak ada yang dibawa, nggak ada yang ditinggal. Dan kelahiran kembali selanjutnya, miskin. Kenapa miskin? Nggak ada yang ditanam dalam hidup sekarang. Jadi apa gunanya? Nah, kecuali dia mengerti benar, saya diberikan ini hak guna pakai, maka saya akan gunakan. Pakai secukupnya untuk saya atau berlebihan untuk saya, no problem. Tapi saya akan gunakan selebihnya buat siapa? Masyarakat, buat orang lain, menolong, membantu, memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan modal pada orang lain. Itulah yang menjadi milikmu yang sesungguhnya saat kau mati. Ini jarang ada yang berpikir seperti ini. Tapi ada udah beberapa yang tetangga kita ada perpuluhan dan mereka tuh rajin menyumbang. Rajin menyumbang untuk perpuluhannya itu. Mereka juga takut kalau tidak dilakukan kemudian nanti akan terjadi gimana-gimana. Tapi yang penting ikhlas. Dan ketika mereka ikhlas, nggak peduli itu mau diarahin kemana, mau diarahkan ke perkembangan atau mau diarahkan buat sendiri atau apa. Yang penting dia melakukannya itu ikhlas. Rezekinya itu nggak pernah hilang loh. Rezekinya itu ada terus. Tapi kalau yang dikatakan dana sukarela, ya kadang-kadang sekedarnya. Ketika Anda mau berdana paramita nih, coba lihat. Dana paramita itu kan nggak ada namanya. Sama dana yang ada ditulis namanya. Kira-kira menurut Anda sendiri masing-masing, nggak usah dijawab ya. Kira-kira kalau dana yang ditulis namanya sama yang nggak ditulis namanya, dana paramita, Anda lebih rela kasih besar ke yang mana? Yang tulis nama atau yang tidak tulis nama? Gak usah dijawab. Survei membuktikan, ternyata dana paramita itu karena dipikir dana sekedarnya, maka dia juga berdana sekedarnya. Tapi dana yang ditulis nama, karena dia lihat atasnya berapa, nanti yang di bawah ngelihat dia nulis berapa. Nah, jadi dia harus lebih besar. Kadang-kadang karena gengsi. Misalnya begitu. Ini adalah hal yang rumusan alami, wajar. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita berpikir yang ada kepentingan kita, yang ada nama kita, itu harus dilihat orang. Sedangkan yang diam-diam, yang kita masukin, nggak ada yang lihat, yaitu sekedarnya. Padahal jelas namanya aja paramita. Paramita adalah bagaimana Anda melepas dengan betul-betul pelepasan yang sesungguhnya. Dikatakan tidak terlihat supaya nggak perlu ada yang tahu. Tapi kenapa yang Anda justru keluarkan adalah yang kecil? Ini contoh ya, contoh bukan ngomongin orang. Karena Anda berpikir tidak kelihatan. Padahal hukum kerja karma yang tidak kelihatan itulah yang akan kelihatan besar. Tapi nyatanya hukum kerja dunia mengatakan yang dilihat orang itulah yang akan kelihatan besar. Jadi itu urusan Anda, no problem. Sama-sama dana kok.
Buat kita mah nggak ada efeknya. Mau dana di mananya sama-sama dana. Tapi dalam pikiran kita, saat kita melepas sesuatu yang kita miliki, yang kita sayang, yang kita cintai dengan ketulusan dan secara diam, yang bekerja itu juga diam-diam. Dia kangen ngomong-ngomong, tiba-tiba rezeki datang. Ada orang yang traktir makan, ada orang yang ajak ini, ajak itu. Bisnis tiba-tiba nggak tahu orang dari mana bisa ketemu sama kamu, bisa ngobrol sama kamu, dan akhir dealnya sama kamu. Itu kerjanya diam-diam, bro. Begitu ya. Nah, jadi sesuatu itu ada hal-hal yang secara kacamata duniawi benar, secara kacamata spiritual juga benar. Nggak ada yang salah kok dalam hidup ini. Semuanya yang ada hanyalah kebenaran, ya. Jadi ngelihatnya dari kacamata yang mana, gitu. Kalau mau Anda duniawi, jadilah orang sekaya-kayanya, berhasillah Anda, sukseslah Anda. Tapi secara dunia sekarang, tapi after that, setelah kematianmu, aduh, ditanya lagi, semasa hidup lu ngapain? Oh, saya bangun bangun rumah gede-gede, punya koleksi mobil banyak-banyak, punya ini banyak-banyak. Tanya lagi, itu kan untuk dirimu? Iya. Untuk orang lain? Tetot, lupa, atau pelit, atau nggak pernah keluar, atau apapun. Ternyata jawaban daripada hakim neraka adalah justru yang kau keluarkan untuk orang lain itulah yang menjadi milikmu yang sesungguhnya. Udah mati, bro, udah nggak ada lagi kesempatan, baru bilang kenapa kasih taunya sekarang. Udah ada yang ngasih tahu, pendeta ngasih tahu, suhu ngasih tahu, para ulama ngasih tahu, ajaran agama ngasih tahu, tapi kamunya yang tidak mau tahu. Waduh, nyesel belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di tengah namanya pengantrian. Ya, oke. Gimana? Wah, kagak ada yang respon. Mantap, Su. Mantap apanya? Udah terjawab belum? Ko Edi gimana, Ko Edi? Ya, ada lagi. Pada terlena, apa terpesona. Bingung, sampai bingung, Su, mau nanya apa? Sampai bingung. Nah, tadi si Ale, apa yang udah ngerti ya? Om Tofo, Suhu mau nanya, Suhu. Tofo, perkenalkan Suhu, nama aku Listio, Suhu. Listio, oke. Ya, aku mau nanya nih, Suhu, kan kita kayak sebagai remaja kan, kayak mungkin banyak masih anak kuliah, anak sekolah. Nah, kadang-kadang masih remaja itu, ya? waduh, Kelihatannya udah kayak bapak-bapak. agak Iya, dong, Listio. Suhu. Ya, remaja. Oke. Nah, kan kita tuh kadang suka banyak tugas kuliah atau tugas sekolah kan. Kita masih kuliah, masih sekolah, SMA, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Nah, kadang itu kita suka sibuk gitu, bahkan kita suka lupa sama self love diri kita sendiri maupun sama orang lain, misalkan orang sekitar nih. Misalkan kita sekarang lagi di rumah nih. Terus kadang kan kita suka saking fokusnya ke gadget kita atau ke tugas kuliah. Jadi kayak kita kurang peduli gitu sama orang sekitar, kayak ke keluarga kita atau yang lainnya. Nah, itu gimana tuh cara ningkatin perhatian kita sama orang-orang yang di sekitar kita gitu, Suhu, biar kayak makin peduli lagi. Self love sama self talk ini jangan dipisahin. Ini dua-dua bermanfaat ya. Self love, mencintai diri sendiri, sama self talking, ngobrol dengan diri sendiri, ini jangan dipisah. Jadi artinya pada saat kamu nyisir nih, kan saya kan nggak ada rambut. Nah, kamu nyisir, kamu bisa lakukan self love loh. Jadi kamu bisa mengatakan terima kasih saya menyayangimu, terima kasih saya sudah membuat kamu berpikir keras. Karena waktu kita sisir, apa sisir kayu ya, jangan sisir plastik. Sisir kayu itu punya magnet loh. Terus kayu-kayu ini yang mengenai saraf-saraf kita, kan ini saraf semua nih. Ketika kita menekan dia dengan cinta, kita mengatakan terima kasih. Jadi dibilang jangan bilang gak ada waktu. Anda nyisir aja. Dengan Anda ngomong terima kasih, itu namanya self talk. Dengan Anda menyayangi, ada tangan yang menyentuh, atau ketika rambut ini kita giniin, ditekan-tekan, itu udah self love. Terima kasih ya otak ya, aduh udah bekerja. Saya sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa selalu banyak berpikir, semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu kuat, semoga kamu nggak stres. Padahal ngomong buat diri sendiri. Apapun input data silakan, sama di tapping dikit, disisir dari kotak-kotak dikit, atau apapun itu udah kode. Nanti otak kamu akan semakin
kuat kerjanya, cara kerjanya dia akan semakin kuat dan tidak lemah. Terus kemudian kita lihat lagi mata, aduh mata, kita pegang mata, terima kasih ya mata. Kan kita biasa suka kucek-kucek, itu kan berbahaya loh, nanti bisa merah matanya. Kalau kita pakai air dikit atau kasih minyak, terima kasih mata ya, kamu udah capek banget, aduh apalagi main game seharian, kalau gitu kadang-kadang. Terima kasih ya, gitu ya. Kamu bisa menyayangi mata kamu, terus telinga juga ditepuk-tepuk. Sebenarnya waktu 5 menit aja udah cukup. Dan sambil makan, kamu ucapkan terima kasih kepada siapa yang makan, dan kamu mengatakan, ini saya kirim makanan ya ke dalam usus saya, ke dalam lambung saya. Kan banyak orang sakit GERD tuh, karena dia sakit mah gitu ya. Jadi dia katakan terima kasih ya mah, maafkan saya sudah banyak membebani kamu. Ini makanan yang halus, makanan yang lembut, atau kita gigitnya agak lambat gitu. Kita kasih dia. Itu adalah suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita mau sekolah, kita berterima kasih pada guru kita, bilang waktu guru masuk, terima kasih ya Bu, atau sudah selesai jam kerja, kamu datangin dia, terima kasih Bu, Bu sudah memberikan banyak masukan. Cuma kata terima kasih doang, maafkan saya Bu ya kalau ada salah. Cuma kata maaf doang. Hal ini kalau continue dilakukan, itu sudah mengurangi beban kita loh. Banyak, dan guru kamu juga akan jadi unik, ngeliatin ini orang siapa ya, sopan banget nih. Dan lama-lama harusnya dia kasih nilai kamu 5 kalau ujian nggak bisa. Kasian lah, kasih 6 aja. Bener loh, itu bisa. Dari nggak lulus, tadinya kalau dia itu nggak lulus, ya udahlah kasih C aja. Bisa terjadi. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan ikatan kepada dia, ucapan terima kasih, minta maaf, terus jadi hal-hal yang positif setiap hari gitu. Apa kabar Bu? Wah hari ini kayaknya lebih ceria nih. Cuma kata-kata hal gitu aja ternyata itu menolong kita. Jadi di dalam sekolah, di dalam apapun bukan halangan untuk kita mencintai diri kita dan berbicara pada diri kita sehingga kita mulai bisa memperhatikan orang lain. Tapi kalau dirimu sendiri aja dicuekin, dirimu sendiri aja nggak diperhatikan, gimana kita mau lihat rumah kita, bagaimana mau lihat orang tua kita. Perasaan orang tua kamu aja kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena perasaan kamu aja kamu nggak paham. Gimana mau orang nggak paham memahami orang lain? Nggak bisa. Jadi mulai dengan memahami diri sendiri, tanya, saya tuh nggak suka kalau diapain. Kalau udah ada jawabannya, saya nggak suka kalau diginiin. Jangan pernah gituin orang. Saya tuh kalau mau dapat rezeki harus bagaimana? Harus begini. Ya berarti orang juga akan memperoleh rezeki dengan cara yang sama. Jangan pernah hambat rezeki orang. Gitu. Kalau kamu diginiin, reaksi kamu apa? Oh, reaksi saya gini. Maka jangan pernah bikin orang begitu-begitu juga. Jangan pernah nyakitin orang. Kalau rasa sakit itu tidak enak, jangan pernah nyakitin orang. Kalau diputusin itu nggak enak, jangan pernah mutusin orang. Yesus, saya nggak pernah mutusin orang, tapi saya mulu yang diputusin. Nasib lo katanya. Iya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya tanya, menit. pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulan. Coba yang lain ada yang mau nanya nggak? Peng? Nggak ada kok. Nggak ada. Ya udah, saya pertanyaan terakhir. terakhir ya, So ya. Sebelum Ya. penutupan, habis itu So langsung kesimpulan aja. Ya. So, minta telepon nama saya Arya, So. Nggak kenal. Iya Arya. So, Arya walau kita suara. sadu. So, mau nanya, So. Kita ini agak sedikit melenceng lah sedikit dari topik hari ini. Kita sebagai Buddhis, So, sebagai apalagi kita terutama penggiat pemuda agama Buddha, agama Buddhis. So, kira-kira ada satu tips atau wejangan nggak, So? Kira-kira apalagi dalam masa kondisi pandemi seperti ini, kira-kira kita harus ngapain sih, So? Apalagi kalau misalkan mungkin harus pembabaran dharma atau mungkin kita harus ke vihara tapi terhalang oleh pandemi ini, jadi kita harus di rumah aja, jadi kita kurang beraktivitas. Ada nggak sih, So? Kira-kira? Alasan lah. Enggak, Iya. So. Menurut pandangan Suhu. Oke, kira-kira begitu aja, So. Habis itu Justru sekaligus. di dalam pandemi ini banyak banget jadi orang pada saling kenal. Orang pada saling kenal, orang pada saling tahu. Orang nggak tahu bagaimana bisa saling kenalan dengan Zoom meeting, dengan live streaming. Ya kan kayak gini. Tadinya saya nggak kenal, tiba-tiba bisa kenal.
dengan orang siapa dari mana. Dengan kalian tiba-tiba bisa kumpul di sini, bisa melihat begini. Ya tadinya nggak kenal, jadi kenal. Bisa dapetin ilmu dari siapa aja. Tiba-tiba tadinya nggak kenal, jadi kenal. Jadi artinya mau bisnis, mau apa, zaman sekarang gampang kok. Kalau kita mau tahu, bisa. Ya, begitulah kira-kira. Berarti kuncinya Jadi- mau tahu ya, Su ya? Iya, kuncinya mau tahu, mau berubah, dan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu adalah prosesnya. Dan proses ini adalah proses pembelajaran, proses penerimaan, proses perkenalan, proses memulai, semuanya ada proses. Jadi ketika kita belajar ada pandemi ini, nggak boleh keluar. Ya udah kita cari kegiatan yang tidak perlu keluar. Tapi kalau kita takut-takut terus di rumah juga nggak efek juga. Kalau pakai mobil saya rasa aman. Saya bolak-balik Jakarta Bandung pakai mobil terus, nggak terlalu banyak orang kan, karena kita tahu tempat ini aman, ya udah, no problem. Jadi sebenarnya nggak ada excuse. Terus yang penting kita jaga jarak, terus jangan terlalu dekat sama orang. Ya sama kepentingan ini terpenuhi, lancar-lancar aja. Kalau kita penuh takut terus, yang di rumah aja ya, ternyata bisa kena COVID juga loh. Karena ada yang di rumahnya tiba-tiba tertular sama pembantunya, atau tertular dari mana, gitu artinya. Jadi tetap harus ada positif. Bahwa dengan kekuatan positif, kekuatan batin kita, ini membawa kita menjadi satu pelindung. Ya kalau memang ajalnya sudah tiba ya mau bagaimana lagi ya. Nanti kita minta kalau sebagai Buddhis, saya mau lahir lagi jadi manusia. Tapi di zaman nggak ada COVID aja. Di zaman nggak ada pandemi. Malah mungkin nanti berapa puluh tahun lagi lebih parah penyakitnya. Karena manusia kan lebih serakah. Lebih banyak hal-hal. Kita tanpa sadari aja. Ini 4G loh. 4G kalau HP kita deketin terus, nempel terus di kepala kita sering sakit kepala nih. Ini pasti ada mengkeret, terus kadang-kadang telinga suka berdegung dan segala macam. Apalagi nanti 5G. 5G itu katanya burung lagi terbang aja bisa jatuh. 5G katanya. Iya, lebih berbahaya gelombang-gelombang elektromagnetik ini. Jadi kita saking nempelnya sama gadget udah nggak taruh lagi tempat jauh, tapi di samping ranjang atau di samping kita, samping kepala kita. Nanti radiasi ini akan terus bekerja terus. Sampai kadang-kadang orang main sampai ketiduran dan segala macam. Itu yang terjadi ya. Oke lah, karena Makasih, Su. sudah siang dan kita cukupkan untuk hari ini, masih ada acara lain. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua memperoleh kedamaian Tadeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadeta Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Amitofo. Amitofo.